Gue ngerasa itu Gimana? terlalu ekstrim nggak sih untuk ngebongkar sesuatu. Belum tentu semua paranormal kan begitu ya, maksudnya Begitu belum tuh maksudnya gimana? begitu yang seperti yang dia ungkap seperti itu. Aku cuma bisa oknum-oknum tertentu aja gitu maksudnya. betul. Aku sih nanggepinnya ya udah, kalau kamu jalannya seperti itu, kamu harus tahu resikonya. Ntar banyak yang nggak suka seperti itu sama dia. Menurut aku jalanin hidup masing-masing aja lah, cari aman gitu maksud aku. Tapi kalau menurut Roy Kiyoshi secara logika apa yang dipaparkan, apa yang dibongkar sama pesulap merah itu seperti apa sih? Mungkin kalau menurut aku ada yang benar, tapi nggak semua orang seperti itu gitu. Jadi itu sih yang aku maksud. Mungkin dia juga ngerti ada orang juga yang benar-benar bisa ngelakuin itu. Seperti beberapa budaya kan, seperti provinsi yang Betul. yang Ya karena memang ini juga maksudnya ya, ini kita harus garis bawahi juga, harus kita luruskan bahwa memang dari ilmu kebatinan, ilmu spiritual juga begitu lekat sekali dengan budaya kita ya. Iya, Turun-temurun seperti dari itu. zaman dulu sampai dengan sekarang. ada yang oknum-oknum yang ya mungkin seperti yang dia bilang gitu kan, palsu triknya apa segala macam. Tapi kan di luar sana ada sesuatu, orang yang percaya. ada organisasinya juga loh, forum juga ada, organisasi juga ada yang membina seluruh paranormal untuk bersikap lebih supaya lebih apa ya, lebih terstruktur gitu, Oke. terjaga gitu. Oh, Jadi ada ya forum dan komunitas segala macam. ada seperti ya? itu, dan itu Sehingga tidak beneran menimbulkan polemik. betul sekali. Makanya aku pengen pesen ke kamu Marcel, maksudnya bukannya aku sok guruin gitu ya, cuma ada orang juga yang bisa ngelihat, bisa melakukan sesuatu itu emang turunan dia gitu. Iya, iya. Karena aku sempat ngelihat pakai mata kepala aku sendiri bagaimana pernah aku mengunjungi konsultan spiritual dan dia bisa melakukan sesuatu yang bukan trik Di luar gitu. nalar Di maksudnya? luar nalar aku gitu. Tadi aku nggak percaya ya, tapi lama-lama kok bisa ya, kok bisa ada kayak gitu. Itu makanya nggak semua orang nipu gitu sih sebenarnya, ya nggak sih Oke. sebenarnya. Tapi kita juga mau kasih lihat buat sobat Ambiar, ini ada satu artikel, boleh Roy Kiyoshi kamu tanggapan dari seorang Roy Kiyoshi untuk artikel tentang kamu. Ya, beredar prediksi tentang dirinya sendiri di tahun 2022. Roy Kiyoshi ungkap kondisi jantungnya 15% lagi. Prediksi tentang dirinya sendiri di tahun 2022. Emang prediksi itu datang dari siapa dan apa isi prediksinya? 15% lagi Jadi maksudnya. aku tuh kena jantung, Oh, pembekakan ya, jantung gitu kan. Karena aku juga yang salah kali, maksudnya aku kurang istirahat, makan yang santan-santan, udah gitu makan daging, kambing dan segala macam tuh aku makan gitu kan. Akhirnya tiba-tiba aku kena ini, sakit jantung ini, pembengkakan dan penyumbatan. Tapi aku dalam kontrol sih sekarang, masih dalam pengawasan dokter. Moga-moga ya, aku minta doanya semua. Amin. Semoga nggak ada apa-apa, semoga Ya, amin. nggak dipasangin apapun ring atau bypass. Ya, segala itu kan macam. secara kesehatan kamu, secara medikal gitu ya. Tapi kan tadi ada prediksi tentang Roy Kiyoshi di tahun 2022. Emang itu isi prediksinya apa dan dari siapa yang kamu tahu? Mungkin ada beberapa orang yang prediksi sama juga. Jadi orang-orang di luar sana memprediksi itu seperti itu. Apa kan, prediksinya isinya? Ya isinya apa? Isinya Roy Kiyoshi itu umurnya pendek dan segala macam seperti itu. Tapi kan kamu punya indigo. Atau mungkin ada bisikan-bisikan apa yang Bener. Jadi gara-gara aku bisa ngeliat-ngeliat yang nggak jelas, aku jadi kurang tidur, insomnia, gampang stres, kayak gitu. Jadi it's not easy loh. Jadi Roy Kiyoshi itu nggak gampang. Gitu. Kalau buat pesulap merah, tanggapan kamu tentang mereka yang dilabeli anak indigo? Ya. Ya terserah lah, yang percaya yang enggak gitu. Kalau kamu, Saya enggak. menurut kamu apa secara pemaparannya? Yang indigo, bagi saya itu indigo sebenarnya adalah mereka-mereka yang diberikan kelebihan lebih daripada orang umumnya. Kayak contohnya mengingat 100 nama cepat dalam waktu 1 menit. Atau ada juga keahlian-keahlian yang kayak ngelihat doang nih. Instingnya langsung main nih. Oh, ini orang pernah keluar semua memori-memori tentang dia gitu. Oke. Ada beberapa yang seperti itu aslinya. Oh, itu kalau menurut versi kamu? Ada ya, ada. Memang indigo yang aslinya itu adalah punya kelebihan yang memang nggak bisa direncanakan sebenarnya kelebihannya. Oke. Nanya nih, berarti kamu percaya aku indigo atau enggak? Nah, saya belum pernah menyelidiki lebih jauh. Belum nonton itu. Belum. Oke, nanti mungkin kamu boleh nonton ya, siapa tahu kamu bisa bikin konten juga bareng sama Roy Kiyoshi. Ya nggak sih? Boleh. Aku Ya. welcome kok sama Bener siapapun. dong, iya dong. Kolaborasi, betul. Kolaborasi. Iya. Tapi kalau Roy Kiyoshi, kamu sendiri bisa memprediksi diri sendiri nggak sih? Bisa memprediksi diri aku sendiri gitu. Makanya sekarang kan aku jaga makanan, jaga badan, jaga istirahat, harus tidur kan. Kalau dulu kan dari jam 9 pagi sampai jam 3 pagi syuting terus gitu kan. Kita harus balance gitu. Makanya aku tahu banget prediksi aku yang akan seperti itu. Apa prediksi yang kamu tahu tentang diri kamu? Ya aku tahu kondisi badan aku kan nggak oke gitu kan. Jadi itu memicu ramalan aku kayak
wah gue bakal tepar nih. Suatu saat nggak cuma aku deh, semua kalian-kalian ini sebagai pekerja seni kalau kecapean juga pasti capek. Iya. Itu aja sih Betul, sebenarnya. itu tapi kan secara logika bukan hanya pekerja seni, mereka pun sempat ambil di rumah, apapun pekerjaannya kalau memang Apapun terlalu pekerjaan. berlebih pasti akan berhubungan Rasanya sama capek. kondisi fisik. Betul, Tapi betul. secara spesifik, kalau kamu sendiri prediksi yang kamu lihat apa tentang diri kamu? Misalkan saya tuh umurnya tuh kira-kira Tapi Kan sekian, kayak pernah ada salah satu memprediksi. Ya, itu paranormal tadi yang menyebutkan bahwa saya tuh kurang lebih sekian tahun lagi. Ya itu kuasa Allah semua ya, Iya, iya. semua Tuhan yang punya. Cuman pernah memprediksi gitu gak? pernah memprediksi itu dari aku tuh dapat mimpi kalau aku udah tiduran terus udah gitu aku ngelihat jasad aku sendiri seperti itu. Jadi tapi aku tetap berpegang pada satu kunci gitu. Mau umurnya pendek, mau umurnya panjang, yang penting kita hidup bahagia, nggak jahatin orang. Seperti itu aja aku jalanin itu sekarang. Jadi pola hidup sehat, pola hidup makan Tapi sehat kan, harus tapi baik. kan kamu harus bisa berpikir secara logika juga realistis gitu. Oh ya, jadi aku harus tanya ke dokter nih. Betul. Kira-kira divonis sama dokter seperti apa? Boleh jujur gak? Ya. Cuma aku nanti sedih lagi. Dokter bilang waktu itu divonisnya jantung aku 15% dan aku cuma bisa bertahan 2 tahun. Gimana sayang? Jadi dokter memvonis aku tuh cuma 2 tahun lebih. Cuma 2 tahun Sisa bertahan. hidup. Itu Tapi kalau diobatin, minum obat seumur hidup, itu nggak segitunya gitu. Ngerti kan maksud aku? Ya sempat stres sih. Maksudnya kok gitu ya? itu karena kenapa? Karena pola hidup kamu, makanan, kemudian apa? Divonis Iya. apa sama dokter waktu itu saya? Dokter bilang kondisi Roy kalau nggak jaga benar-benar itu aku cuma bisa bertahan 2 tahun. Ya karena apa? Kondisi kesehatan istilahnya itu Kesehatan, apa? makan, istirahat, minum obat. Jantung itu. Oke, karena jantung ya. Jantung itu. Support keluarga bentuknya seperti apa ke kamu? Luar biasa. Jangan, ntar aku nangis nih. My mom sama my dad itu sih sangat jaga aku sih. Itu sih. Apa pesan mereka buat kamu? Jaga makan, minum obat gitu. Minum obat terus. Berarti Roy setiap harinya harus minum obat Iya, ya, dokter minum obat itu? jantung terus minum obat herbal seperti itu. Berapa banyak obat kamu konsumsi dalam satu hari? 2-3 pil dan belum lagi Chinese herbal kan. Aku sebenarnya nggak terlalu gimana ya sama pengobatan Chinese, cuman harus minum, ya udah mau bilang apa. Doain ya. Pasti dong, kita sama. Ya pokoknya intinya kalau aku sih selalu kalau namanya umur gitu ya, rezeki. Kalau kadang ada juga medis bicara ini tinggal sekian lagi, tapi yang punya umur Tuhan. Betul. Ya, Betul, bisa. betul. Kapanpun Tuhan bisa mengangkat. Kita sekarang lagi duduk tiba-tiba kelak mati bisa gitu. Roy, tapi ada tindakan nggak sih misalnya yang harus dilakukan sama kamu atas saran dari tim dokter? Apakah ada tindakan misalnya operasi, Belum Atau sampai menggunakan segitu. ring, segala macam? Itu Belum ya? sampai. Walaupun kamu bilang tadi menyebut, sorry, 15% untuk Iya kata fungsi dokternya. jantung. Dokter bilang tinggal 15% tapi masih bisa diobatin dengan medicine. Gitu, bukan ya seperti itu sih. Roy, dari dokter memvonis kamu 2 tahun tadi ya. Dan kita bisa melihat ada perubahan dari Roy sebenarnya daripada Roy yang sebelum-sebelumnya. Roy dikenal sebagai yang memiliki indigo sangat kuat dan juga punya acara lah ya. Nah sekarang ini kayaknya kelihatan Roy sangat berbeda lah ya. Artinya kamu tuh punya perasaannya jauh lebih Roy sebagai manusia yang real gitu. Nah apa nih dengan kamu divonis seperti ini? Apa rencana kamu ke depannya dengan Roy yang dikenal sebagai bisa memprediksi indigo? Dengan vonis itu kan itu juga sebenarnya adalah pukulan. Kita mendengarnya juga takut gitu ya. Nah, kamu sebagai manusia, apa nih rencana kamu selain memang hidup sehat dan minum obat yang orang tua sangat peduli buat kamu? Sekarang ya, Roy seperti apa maksudnya? sekarang aku jalanin hidup kayak gini. Asal buat aku happy, ya udah aku happy gitu. Misalnya nikmatin liburan, aku nikmatin liburan. Ya aku seperti aku yang bilang, kalau panjang pendeknya umur kan cuma yang di atas yang tahu kan. Iya. Cuma tugas aku sekarang mau berbuat baik lebih banyak, mau berdoa lebih banyak. Ya. Terus aku ya udah sekarang aku lakuin sesuatu yang bikin aku happy itu udah So, Roy cukup. Kiyoshi, are you happy now? I'm really happy now. Really happy. Sekarang kondisi fisik kamu apa? Setelah dengan pengobatan, minum segala macam obat. Ada perbaikan? Ada perbaikan pasti, ada perbaikan, ada perubahan. Jadi nggak sesak nafas lagi, terus udah gitu aku juga
biasa aku kalau jalan dari sini ke sini udah Udah lemas, udah ngos-ngosan ya. tapi sekarang masih bisa ke sana untuk nggak ngos-ngosan. Roy, apa ketakutan terbesar dalam hidup kamu saat ini? Aku takut kalau aku nggak ada, mama